Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Freddy Ningratama, NIM 1903211000112 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Kabupaten Lamongan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rum. Terdapat beberapa topik pada pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum Kabupaten Lamongan, yang kedua potensi jagung di Kabupaten Lamongan, yang ketiga permasalahan usaha tani jagung, yang keempat tujuan penyuluhan petani jagung, yang terakhir nomor 5 yaitu rencana kegiatan penyuluhan. Topik yang pertama yaitu menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Lamongan. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak pada 6 derajat 51,54 sampai 7 derajat 23,06 lintang selatan dan 112 derajat 33,45 sampai 112 derajat 33,45 bujur timur. Kabupaten Lamongan sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 1812,8 km atau lebih dari 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tentang kondisi demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada akhir tahun 2005 yaitu sebanyak 1.261.972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa atau 51,26% perempuan dan 615.142 jiwa atau 48,7% terdiri dari laki-laki. Dilihat dari kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan Bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 sampai 25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25 sampai 100 meter seluas 45,68%. Selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Untuk pertanian di Kabupaten Lamongan sendiri, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Luas wilayah kabupaten sendiri yaitu 181.280 hektar. Untuk pola penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Lamongan pada tahun 2013, penggunaan tanahnya relatif meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur. Pola penggunaan tanah yang paling dominan di Kabupaten Lamongan yaitu sawah irigasi, yaitu seluas 45.841 hektar, kemudian hutan yang mencapai luas 33.717,30 hektar, dan sawah tada hujan yaitu dengan luas 33.479 hektar. Selebihnya adalah berupa tegal, lahan kosong, hutan rakyat, perkebunan, rawa, dan kolam. Di mana sektor pertanian di Kabupaten Lamongan meliputi subsektor pertanian pangan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor perkebunan. Di samping itu, potensi unggulan lainnya di Kabupaten Lamongan diantaranya yaitu dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh komoditas pertanian unggulan di Lamongan yaitu jagung, padi, bandeng, udang, dan lain-lain. Topik yang kedua yaitu potensi komoditas jagung di Kabupaten Lamongan. Terkait potensi jagung di Kabupaten Lamongan, Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman menyatakan melihat
bahwa melimpahnya jagung saat panen raya seperti ini, Mantan menambahkan bantuan bibit jagung untuk Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 2 kali lipat dari tahun yang lalu, supaya dari Lamongan bisa mensuplai kebutuhan peternak yang ada di Kabupaten Blitar. Tahun ini bantuan jagung ditambah menjadi 20.000 hektar, satu paket dengan pupuknya. Sebagai salah satu sentra ternak ayam petelur di tanah air, Kabupaten Blitar membutuhkan pasokan jagung yang sangat tinggi untuk pakan ternak. Sebagai langkah konkret, Mentan Amran memberi kepastian pasar pada petani jagung di Lamongan untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak ayam di Kabupaten Blitar dengan membuatkan kesepakatan. Kesepakatan pembelian jagung ini akan menjadi suatu jembatan untuk keduanya, dengan Bulog berada di tengah untuk mengatur penyerapan jagung dan pasokan dari Lamongan ke Blitar. Untuk terkait produksi, harga dan nilai ekonomis jagung di Kabupaten Lamongan, jagung menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan di Jatim dengan sentra produksi di Kabupaten Lamongan. Data BPS menunjukkan produksi jagung di Jawa Timur pada 2014 sebesar 5,7 juta ton, meningkat menjadi 6,13 juta ton pada tahun 2015 dan menjadi 378.977 ton pada tahun 2016. Sedangkan di Kabupaten Lamongan sendiri mampu memproduksi 6.246 ton per tahun pada tahun 2016. Di Kabupaten Lamongan saat ini harga jagung di tingkat petani 4.600 per kilo. Diprediksi harga bakal turun pada panen raya sekitar 3.800 per kilo. Padahal harga jagung saat musim kemarau bisa mencapai 5.200 per kilo. Hampir semua bagian dari tanaman jagung mempunyai potensi nilai ekonomis karena buah jagung pipilan dapat dikonsumsi dan merupakan bahan pangan atau bahan baku industri pangan. Sedangkan bagian tongkol, daun, kelobot, dan bagian-bagian lainnya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Didukung juga kebutuhan jagung di Indonesia yang cukup tinggi sehingga mampu menunjang pendapatan petani jagung. Yang ketiga, terkait teknis usaha tani jagung di Kabupaten Lamongan. Yang pertama yaitu memilih bibit jagung yang berkualitas unggul, menyiapkan tanah yang sudah diolah. Tanah tersebut adalah tanah yang gembur dan pastikan tanah tersebut sudah bersih dari sisa tanaman lama ataupun rerumputan. Selanjutnya, buat lubang sedalam 5 cm dan kemudian tabur benih jagung pada setiap lubang. Berisikan 2-3 biji jagung, jarak tanam yaitu 40 x 40 cm. Selanjutnya, benih ditutup tanah bisa dengan menggunakan baja. Selanjutnya, pemupukan dilakukan ketika tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Selanjutnya, penyiangan dilakukan jika rumput sudah lumayan tinggi. Dan yang terakhir yaitu pendangiran dilakukan dengan menggunakan alat bajak melewati tengah barisan tanaman. Dan yang keempat yaitu terkait dengan produk diversifikasi jagung. Diversifikasi pangan merupakan satu dari 4 sukses pembangunan pertanian, sekaligus sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan. Upaya peningkatan konsumsi jagung dapat dilakukan melalui diversifikasi produk olahan jagung seperti beras jagung instan dan tepung jagung. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi makanan ringan seperti emping jagung dan lain. Topik yang ketiga yaitu permasalahan usaha tani jagung. Untuk permasalahan yang pertama yaitu terbatasnya modal usaha tani. Yang kedua, rendahnya produktivitas jagung. Yang ketiga, keterbatasan pupuk bersubsidi. Dan yang terakhir, keempat yaitu kurangnya kegiatan pelatihan serta pendampingan pada bidang pertanian. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut terdapat suatu solusi, yaitu menjalin kemitraan antara kelompok petani dengan pelaku usaha di bidang pertanian, di mana
pelaku usaha dapat memberikan fasilitas pinjaman modal usaha tani, baik itu berupa biaya garap atau panen ataupun juga berupa saprodi. Solusi selanjutnya yaitu pemerintah dapat membantu untuk memberikan fasilitas seperti pelatihan dan juga pendampingan kepada para petani agar nantinya para petani dapat lebih mengerti terkait dengan usaha tani, terutama usaha tani jagung. Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada, berikut ini tujuan penyuluhan petani jagung yang berada di Kabupaten Lamongan. Yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas komoditas jagung di Kabupaten Lamongan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para petani jagung di Kabupaten Lamongan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu mengoptimalkan kelembagaan petani jagung. Dari tujuan penyuluhan sebelumnya terdapat rencana kegiatan penyuluhan, yaitu yang pertama memberikan pelatihan kepada masyarakat terutama kepada para petani jagung untuk dapat memanfaatkan komoditas jagung menjadi produk diversifikasi yang bernilai jual tinggi. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para petani jagung mengenai teknik usaha tani jagung yang dapat menghasilkan produktivitas jagung yang tinggi. Yang terakhir, melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok tani untuk melakukan bimbingan mengenai penanganan jagung untuk dapat meningkatkan mutu serta mengoptimalkan kelembagaan petani. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada tutur kata maupun bahasa yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.